Pertama itu berkaitan dengan potensi blunder komunikasi pemerintah. Kenapa kemudian media-media yang barangkali sangat kritis kepada pemerintah tidak diundang misalnya? Kan pasti ada kesan-kesan seperti itu. Saya Ferdi Firmantoro, dosen komunikasi politik FISIP Universitas Brawijaya. Tentu beberapa hari terakhir ini ada fenomena komunikasi politik yang menarik ketika Presiden Prabowo Subianto mengundang 7 jurnalis dari beragam media untuk melakukan interview atau wawancara dengan Presiden Prabowo. Tentu fenomena bagaimana Presiden mengundang media untuk mengkomunikasikan kebijakan publiknya, merespon isu-isu yang barangkali berkembang di masyarakat merupakan fenomena yang umum. Hal ini saya kira lumrah dilakukan oleh pejabat publik dalam konteks memberikan diseminasi kebijakan atau hal-hal yang barangkali ingin dikomunikasikan kepada masyarakat. Saya menilai apa yang dilakukan Presiden Prabowo ini mempunyai dampak positif dan juga memiliki celah yang saya kira penting untuk diperhatikan. Pertama, kalau dari sisi yang positifnya, apa yang dilakukan Presiden Prabowo dengan mengundang media-media untuk interview secara langsung, tentu pertama bisa mengontrol narasi kebijakan pemerintah untuk tentunya mengurangi misinterpretasi terhadap isu-isu sensitif. Misalkan rancangan undang-undang terkait dengan misalnya kejaksaan, kepolisian, dan beberapa kebijakan yang lain yang dinilai, bahkan kemarin yang lagi rame juga revisi ya terkait dengan undang-undang TNI. Ini kan juga kemudian penting untuk dikonfirmasi kepada Panglima tertinggi, istilahnya yang mengorkestrasi semua kebijakan. Nah, jadi sisi positifnya kontrol terhadap narasi publik pemerintah bisa terjaga. Dan ini misinterpretasinya bisa dikurangi. Yang kedua, sisi positifnya juga memang mengurangi ya. Jadi semacam kalau tadi bisa mengontrol narasi, yang kedua ini bisa mengurangi semacam resistensi publik yang barangkali pemerintah selama ini dianggap anti kritik. Jadi dengan adanya forum seperti ini, pemerintah dianggap pro terhadap masyarakat karena mempunyai ruang keterbukaan bahwa pemerintah atau dalam hal ini presiden mau blak-blakan kepada masyarakat. Ini tentu sangat positif. Yang ketiga, dari sisi positifnya juga sebenarnya pemerintah dengan adanya mengundang media ini juga bisa menjembatani ya. Selama ini mungkin banyak pejabat-pejabat publik atau mungkin pembantu-pembantu presiden yang mengalami persoalan komunikasi. Sehingga dalam konteks ini, apa yang dilakukan Presiden Prabowo ini sebagai semacam sapu jagat ya untuk bersih-bersih terkait dengan persoalan komunikasi yang ada. Misalnya Menteri blunder Prabowo, akhirnya Presiden Prabowo menjawab ternyata maksudnya seperti ini. Nah, ini tentu kan positif ya, bagaimana Presiden Prabowo bisa memberikan semacam klarifikasi. Jadi ruang di istana atau istilahnya diskusi dengan Presiden Prabowo ini bisa menjadi medium klarifikasi, semacam ruang konfirmasi apa yang kemudian menjadi keresahan masyarakat. Ini dampak-dampak positifnya. Tapi tentunya dari perspektif komunikasi politik ya, dari sisi komunikasi kepresidenan, tentu apa yang dilakukan Presiden Prabowo ini kan masih mempunyai celah juga. Karena kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, termasuk Presiden Jokowi, belum pernah secara langsung mengundang misalkan media untuk datang dalam artian bertanya secara terbuka ya, untuk kemudian dikonfirmasi, diberikan jawaban. Mungkin kalau satu media diundang semacam 1 jam bersama Presiden Jokowi dan seterusnya, bisa jadi mungkin pernah dilakukan. Tetapi kalau dalam artian melakukan ya kontra narasi atau semacam uji jawaban ya terhadap presiden, ini saya kira apa yang dilakukan Presiden Prabowo ini baru yang pertama dalam konteks bagaimana presiden ingin memberikan jawaban secara terbuka ke banyak media. Dan tentunya celah yang bisa dijadikan catatan atau refleksi adalah pertama itu berkaitan dengan potensi blunder komunikasi pemerintah. Karena apa? Karena ketika kemudian media bertanya kepada pemerintah, dalam hal ini kepada presiden, media bisa bertanya apapun dan presiden bisa menjawab apapun. Ketika presiden bisa menjawab apapun, maka nanti ini tidak ada filter dalam konteks misalnya ada kutipan-kutipan dari media yang mungkin
kontraproduktif atau mungkin disalahpahami oleh masyarakat, sehingga potensi blunder komunikasi ini juga akan beresiko terjadi. Nah, jadi di satu sisi ada ruang konfirmasi, tapi di sisi yang lain bisa blunder komunikasi juga cukup besar. Yang kedua, catatan yang bisa kita refleksikan adalah berkaitan dengan pemerintah tentu dalam konteks seperti saat ini ya. Jadi kalau tadi berkaitan dengan bagaimana pemerintah mempunyai potensi blunder komunikasi, yang kedua dalam konteks ini misalnya ada persepsi negatif dari publik. Nanti ada pertanyaan, kenapa media yang diundang itu hanya media-media tersebut? Nah ini kan kalau tidak dijelaskan kepada masyarakat, maka akan berpotensi nanti mendapatkan persepsi yang negatif dari publik. Karena dianggap mungkin untuk memilih media-media yang diundang itu dalam tanda kutip tebang pilih. Kenapa kemudian media-media yang barangkali sangat kritis kepada pemerintah tidak diundang misalnya? Kan pasti ada kesan-kesan seperti itu. Yang ketiga yang bisa dijadikan catatan kritis yang lain adalah bagaimana kemudian pemerintah ya dalam konteks ini perlu menjembatani komunikasi publik yang lebih inklusif kepada masyarakat ya, dengan mengundang media-media yang variatif ya, yang merefleksikan kepentingan dari banyak pihak. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo di satu sisi memang mempunyai potensi dampak yang positif, tetapi di sisi yang lain juga berpotensi memberikan dampak negatif. Apalagi ya di era digital. Di era digital semua komunikasi itu berpotensi untuk ditafsirkan pesan-pesannya. Maka kemudian nanti kalau kemudian pemerintah menyampaikan kebijakan tertentu tetapi salah atau disalah tafsirkan oleh publik dengan pemaknaan-pemaknaan yang lain, ini juga akan semakin membuat pemerintah ya dalam hal ini komunikasinya semakin kurang efektif. Nah, jadi beberapa hal catatan kritis itu penting untuk kemudian direspon oleh pemerintah agar bagaimana kekuatan publik sekarang ini tidak problematik. Ya, tentu kita di satu sisi mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, tapi di sisi yang lain kita perlu dalam konteks komunikasi politik memberikan catatan atau refleksi kritis ya, utamanya berkaitan dengan apa yang dilakukan komunikasi pemerintah secara keseluruhan, orkestrasi kebijakan yang didiseminasikan kepada publik. Ini penting untuk dievaluasi bersama. Poin utama yang lain yang bisa digarisbawahi adalah jika kemudian pemerintah dalam hal ini terlalu ya overexposure dalam artian ingin menunjukkan beragam jawaban kepada masyarakat, tetapi kemudian ternyata tidak mendapatkan ya istilahnya tidak menjawab pertanyaan substansi, itu juga akan direspon publik dengan cara yang kurang positif karena dianggap hanya sekedar ruang pembelaan diri ya, atau istilahnya membela diri atau semacam melakukan komunikasi yang defensif. Maka melihat apa yang tadi sudah kita coba refleksikan, sepertinya memang pemerintah perlu melakukan evaluasi atas komunikasi kebijakan, komunikasi kepresidenan, komunikasi politik yang dilakukan tidak hanya dalam konteks oleh presiden, tetapi juga oleh para pembantu-pembantunya, dalam hal ini misalkan menteri-menterinya atau turunan di bawahnya. Karena apa yang dilakukan presiden tentu menjadi cerminan dari pemerintah. Apa yang dilakukan oleh menteri-menterinya juga representasi dari pemerintah. Maka dari itu, komunikasi ini perlu dilakukan dengan cara yang konsisten. Jangan sampai kemudian ada komunikasi yang saling tumpang tindih atau terjadi inkonsistensi komunikasi pemerintah ya. Jadi pemerintah nanti menganggap bahwa antara presiden dengan pembantu-pembantunya itu tidak sejalan atau tidak sevisi. Itu yang kemudian perlu dihindari oleh pemerintah dalam hal ini dalam konteks menjadi agenda besar Presiden Prabowo. Maka dari itu tentu kritik-kritik yang tadi sudah kita coba refleksikan penting menjadi catatan bersama bahwa di era masyarakat informasi, komunikasi memang penting
Meskipun komunikasi bukan panacea yang bisa menyelesaikan banyak masalah, seluruh masalah pasti selesai dengan komunikasi, itu belum tentu. Tetapi setidaknya dengan komunikasi yang dikelola dengan baik oleh pemerintah, itu mampu menyelesaikan separuh persoalan. Minimal tidak memperumit keadaan. Jadi itu yang paling penting. Dan sebagai pesan yang tidak kalah penting dalam kesempatan ini, kita perlu memberikan masukan kepada pemerintah agar apa yang dilakukan Presiden Prabowo ini bisa diikuti oleh pembantu-pembantunya, menteri-menterinya untuk melakukan komunikasi kebijakan, komunikasi pemerintah dengan cara yang baik, dengan cara yang tentunya tidak atau terhindar dari blunder-blunder yang tidak diperlukan, atau kita perlu menghindari blunder-blunder yang sifatnya tidak penting. Maka dari itu kita perlu membangun komunikasi pemerintah yang lebih interaktif, yang lebih empati, yang lebih dialogis. Jangan kemudian hanya semacam membangun ego sektoral atau hanya sekedar menunjukkan kearogansian. Itu penting untuk dihindari. Karena apa? Masyarakat butuh mendapatkan keteduhan dari pemerintah, mendapatkan keteduhan dari pemimpinnya. Itu yang penting untuk dijadikan sebagai catatan bersama. Maka dari itu kita dorong komunikasi pemerintah bisa lebih baik, dan kita yakin bersama bahwa di tengah persoalan komunikasi yang ada ini pasti ada hikmahnya, utamanya bagaimana masyarakat tidak boleh dijadikan sebagai objek, tetapi mereka harus dijadikan sebagai subjek yang dilibatkan dalam proses-proses konsultasi publik, dalam proses-proses pembuatan kebijakan dari pemerintah maupun kebijakan yang tentunya diorientasikan kepada masyarakat itu sendiri. Saya kira itu, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.